Pace bene, masih di mea culpa. Perjamuan malam terakhir menunjukkan dengan nyata hadirnya dua sakramen yang sampai sekarang dirayakan dalam iman oleh gereja. Sakramen imamat dan sakramen ekaristi. Sering sekali perjamuan malam terakhir adalah pendirian, dikatakan sebagai pendirian sakramen imamat dan sakramen ekaristi. Itulah mengapa misa krisma seyogianya selalu dirayakan pada hari Kamis, tetapi karena ada perayaan para uskup dan imam bersama dengan umat pada hari Kamis Putih, maka misa krisma biasa dirayakan pada hari sebelumnya, atau dalam situasi khusus seperti ini, pandemi ini, dirayakan pada hari lain yang ditetapkan oleh uskup setempat, ordinaris wilayah. Perayaan ekaristi ketika tubuh, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini menuntut iman dari pihak kita. Sama seperti kalau kita melihat tanah liat, di satu sisi kita sebut dia tanah liat, di tempat lain kita akan sebut dia sebagai gerabah atau bejana, karena formanya berubah. Materinya tetap sama, tetapi formanya berubah. Ekaristi, di sana ada materia, roti dan anggur, dan ada formanya yang alkitabiah. Kita pinjam istilah itu. Inilah tubuhku. Tidak pernah dikatakan inilah pertanda tubuhku, simbolisasi tubuhku, menunjukkan tubuhku, tetapi dikatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Maka roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus karena ada forma yang diberikan oleh Kristus sendiri. Apa itu forma? Forma itu tampak paling nyata, misal kayu. Ya, kita katakan kayu. Itu materia. Lalu suatu waktu ketika kayu ini dibentuk sedemikian rupa, memiliki forma yang khas, maka kita mengatakan itu bangku. Padahal tidak ada yang berubah. Tetap materianya kayu, tetapi kita sebut itu bangku. Kita tidak katakan lagi itu kayu. Sama seperti air terletak di sana, kita sebut air, tetapi ketika dibuat formanya di dalam gelas sedemikian rupa indah, kita akan sebut itu minuman, air minum. Yang ini sekedar air, tetapi ini menjadi air minum. Atau dalam contoh lain, ketika satu benda kita sebut gelas, formanya berubah, kita akan sebut dia menjadi beling. Materianya sama, dan sama analoginya adalah seperti benda tadi yang mau kita sampaikan, tubuh dan darah Kristus itu adalah roti dan anggur yang sudah diberi forma. Apa formanya? Inilah darahku dan inilah tubuhku. Di mata kita tetap roti dan anggur, tetapi dengan forma yang sudah ada dari Kristus itu menjadi darah dan tubuh Kristus sendiri. Sama seperti ada orang diselamatkan, ada tidak diselamatkan. Materianya sama, orang ini. Formanya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat itu secara kasat mata, tetapi pengakuan dari pihak yang terbaptis ini mengatakan, ya saya sudah dibaptis, berarti dia seorang Kristen. Ada forma yang menetapkan itu. Demikianlah Kamis Putih menunjukkan kepada kita bahwa memang perayaan Ekaristi didirikan oleh Kristus sendiri, diberikan kepada kita sebagai anamnesis. Melalui kenangan itu kita tetap bersama dengan Kristus, mengingat kurban salib dan mensyukuri itu, dan rasa syukur ini mengajak kita untuk melakukan hal serupa dengan cara yang berbeda. Pace bene.